Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi saudara untuk menjelaskan beberapa permasalahan tentang perubahan tugas dari tugas membuat proposal menjadi tugas membuat artikel. Ada beberapa yang bertanya mengapa ada perubahan. Sebetulnya sudah saya jelaskan kemarin bahwa karena banyak dari saudara yang belum siap, ya, ketika saya tanya hampir semuanya menjawab bahwa mereka belum mulai membuat proposal, maka akhirnya muncullah sebuah pemikiran untuk merubah dari yang sulit menjadi mudah. Karena kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa diperpendek jumlah halamannya, mengapa harus banyak halaman? Karena proposal itu sekitar 50 halaman, sedangkan tulisan sekitar 10 sampai 15 halaman. Itu adalah alasan praktis, ya. Tapi memang sebagian besar dari saudara saat ini belum masanya membuat proposal. Ada 2 kelas yang untuk mata kuliah metodologi penelitian memang harus. Tapi perbedaan artikel ilmiah dengan proposal itu 11-12 ya. Beda-beda tipis, beda tipis. Karena itu pagi ini saya berjumpa lagi dengan saudara untuk menjelaskan mengenai artikel. Ada banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa buat artikel. Padahal perlu diketahui bahwa menulis itu sudah dimulai sejak SD, menulis SMP, mengarang, kemudian SMA mulai menulis tulisan artikel. Kemudian universitas sejak semester 1 sudah diajarkan juga untuk menulis artikel. Jadi menulis artikel itu bukan barang aneh. Kemarin ada banyak pertanyaan, contohnya seperti apa? Saya beri contoh ya, sekitar 20 tulisan yang ada pada jurnal saya. Kemudian mereka bertanya lagi mana contohnya. Jadi masih bingung juga mungkin mereka, dikiranya artikel itu barang aneh. Saya beri lagi ya, sekitar 10 artikel lagi. Tapi artikel yang saya berikan tentu saja tidak sembarang artikel, yaitu artikel yang terkait dengan mata kuliah. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kenapa kok belajar artikel kok tidak belajar mata kuliah? Loh, di luar negeri itu semua mata kuliah itu basisnya adalah artikel ilmiah atau jurnal yang ada di dalam jurnal ilmiah. Sehingga menulis jurnal, ya, menulis di jurnal, menulis artikel di jurnal itu adalah suatu kegiatan yang wajib hukumnya. Nah, ini kita masih terheran-heran karena bangsa kita ini makanya tertinggal di seluruh dunia karena menulis masih dianggap barang aneh. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa menulis itu adalah pekerjaan manusia. Kalau gajah mati meninggalkan gading, ya, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan tulisan. Karena itu zaman dulu ya, itu ditemukan prasasti. Prasasti itu adalah tulisan orang-orang di zaman dulu. Jadi sekali lagi bahwa merubah dari tugas 1, 2, 3 menjadi hanya satu tugas itu adalah untuk menyenangkan saudara, meskipun ada beberapa yang menjadi tidak senang dan ingin membuat kuliah tatap muka hanya gara-gara karena adanya perubahan ini. Kita mulai mengenai menulis artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu terdiri dari 3 ya.
prinsipnya, yaitu pembukaan, isi, dan penutupan. Pembukaan bahasa Inggrisnya adalah introduction ya. Kemudian isi ya, isi itu adalah metodologi dan pembahasan. Kemudian penutup adalah kesimpulan, saran. Ya hanya itu tulisannya yang disebut badan atau isi daripada tulisan. Cuma karena namanya ilmiah maka harus terkait dengan ilmu. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa yang dimaksud ilmiah atau metodologi ilmiah itu harus smart, harus sistematis, measurable atau terukur, harus attainable, harus dapat dicapai, harus reasonable atau harus masuk akal, dan timetable harus ada batas waktu. Yaitu syaratnya saya kira mudah. Ada yang mengatakan, Pak, apakah harus ada data? Ya, data kuantitatif itu kalau tulisannya kuantitatif. Jadi sudah saya jelaskan bahwa artikel itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Bisa teori saja, bisa metodologi saja, bisa aplikasi saja. Bisa grand teori, bisa middle teori, bisa apply teori. Jadi sepanjang namanya artikel ilmiah itu sebetulnya tidak harus mengacu pada rumusan-rumusan yang sangat banyak, karena ilmiah, definisi ilmiah itu sendiri adalah sangat mudah, yaitu smart tadi. Terutama adalah sistematis. Jadi sistematisnya itu karena pemikiran-pemikiran itu harus ditata dengan baik. Dalam contoh-contoh yang saya berikan sudah jelas bahwa basisnya sebagian besar adalah strategi manajemen atau manajemen strategik. Karena memang mata kuliah inilah yang diambil oleh sebagian besar dari saudara. Jadi kontennya itu adalah manajemen strategi. Sudah pernah saya ingatkan saudara bahwa kalau bingung mencari judul, mulailah dengan kata strategi. Strategi bersaing Indonesia terhadap Malaysia, strategi keunggulan biaya menyeluruh pada PT ABC, strategi pengembangan pasar untuk barang elektronika di Indonesia, atau strategi di era pandemi di kota Bekasi dan sebagainya. Jadi menulis itu ketika ditanya judul itu juga mudah sekali membuat judul, karena judul-judul itu kalau artikel itu sifatnya adalah umum dan problem solving biasanya, karena mengacu pada masalah-masalah yang ada di hadapan saudara. Jadi sekali lagi ya, dimulai dengan pendahuluan ya. Saudara harus berani untuk memulai menulis, karena menulis itu mudah dan menulis itu serius. Mengapa serius? Karena contohnya saya ya, itu hidupnya dari menulis. Kalau tidak bisa menulis ya, sebagai dosen maka tidak bisa naik pangkat atau naik jabatan. Jadi tugas dosen itu salah satunya yang paling penting adalah bisa menulis. Nah saudara juga karena mahasiswa maka harus bisa menulis juga. Jadi menulislah dengan bab pendahuluan ya, yang isinya adalah masalah. Masalah ada 3, latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah. Jadi latar belakang itu adalah masalah adanya tidak signifikansi dari penelitian terdahulu
atau masalah dari penelitian awal ya, yang ada di koran-koran mengenai permasalahan yang ada di sebuah kota misalnya. Itu namanya latar belakang masalah. Identifikasi masalah adalah masalah yang sudah mengerucut menjadi masalah-masalah yang terkait dengan variabel, misalnya masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah distribusi pendapatan. Itu identifikasi masalah. Kemudian perumusan masalah itu sudah lebih mengerucut lagi menjadi pertanyaan. Misalnya, adakah pengaruh antara pengangguran dengan pendapatan? Jadi pertanyaan itu bisa apakah, bisa adakah, bisa bagaimana, bisa mengapa. Bagaimanakah pengaruh suku bunga terhadap pembangunan di Indonesia? Misalnya itu adalah mengenai makro. Kalau mikro, bagaimanakah pengaruh harga atau pengaruh persepsi harga terhadap keputusan membeli? Ini yang selalu mereka bertanya, apa bedanya harga dengan persepsi harga? Tergantung dari pelakunya. Kalau pelaku konsumen kan tidak bisa merubah harga, karena itu tidak bisa konsumen mengatakan pengaruh harga terhadap pembelian. Tapi harga yang dinyatakan oleh produsen itu bagi konsumen itu namanya persepsi harga. Konsumen bisa merubah persepsinya terhadap harga, karena harga itu adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel tergantung. Nah, itu dijelaskan di latar belakang atau di pendahuluan. Kemudian badan penelitian itu dimulai dengan metodologi. Tapi sebelum metodologi ada tubuh artikel yang namanya kajian pustaka. Kajian pustaka itu ada 3 ya. Yang pertama adalah landasan teori, termasuk di dalamnya adalah penelitian terdahulu, kemudian membahas mengenai hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran penelitian. Itu ada di tubuh artikel. Kemudian setelah pemikiran ya, kemudian barulah tubuh artikel itu memberikan isi yang lebih dalam, yaitu mengenai temuan atau hasil-hasil penelitian saudara. Sekali lagi saya sebutkan bahwa penelitian itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kalau saudara tidak punya data kuantitatif ya sifatnya kualitatif, misalnya pendapat orang. Ya, pendapat orang itu saudara masukkan ke dalam badan tulisan saudara itu juga bisa. Atau foto-foto saudara masukkan di dalam, atau hasil-hasil yang ada ya, di sekitar saudara itu saudara nyatakan dalam kalimat. Itu namanya modeling. Jadi modeling itu adalah penyederhanaan permasalahan yang rumit menjadi mudah, atau keadaan yang rumit menjadi mudah, itu namanya model. Model itu ada 3 ya, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk rumus-rumus, atau dalam bentuk gambar. Jadi itu bisa saudara masukkan ke badan tulisan. Kemudian diakhiri dengan penutup ya. Penutup itu bisa kesimpulan, saran-saran, tindak lanjut atau implikasi, dan kemudian ditutup dengan referensi. Referensi adalah apa yang saudara jadiin bahan untuk tulisan itu.
berupa tulisan orang, referensi terdiri dari nama orang, ya, kemudian tahun penulisan, kemudian nama jurnalnya, kemudian nama tulisan itu, kemudian penerbitnya, termasuk di dalamnya kota yang ada, dan itu selalu ada di belakang tulisan. Jadi itu saja saudara pengantar saya untuk kemarin ada insiden kecil ya. Ini mata kuliah ini aneh kok, tidak memberikan pelajaran tapi malah menyuruh mengarang loh. Saya ingin membahagiakan saudara ya, karena supaya lulus saudara harus bisa membuat artikel mengenai mata kuliah saudara. Jadi ujiannya itu berupa artikel tentang mata kuliah saudara. Ya, tapi sudahlah, kita mata kuliah saja belum selesai ya, masih separuh jalan. Saudara sepertinya sudah seolah-olah ya, tidak ada harapan. Mata kuliah saya itu paling mudah ya, hampir semuanya itu dapat nilai A. Jadi jangan khawatir mengenai masalah nilai. Demikian saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.